Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Selamat siang adik-adik sekalian. Pada siang hari ini kita akan memasuki pelajaran biologi lanjut materi pada materi ekosistem, ya. Nah, sebelum kita ke materi tersebut, Bapak ingin menampilkan dulu gambar. Nanti adik-adik sekalian bisa mengamati gambar tersebut, ya. Ada yang bisa deskripsikan? Ketiga gambar tersebut merupakan komponen biotik, Pak. Oke. Salah satu gambar pertama itu gambar apa? Itu proses apa? Proses perkecambahan, Pak. Ya, oke. Yang kedua, gambar pertumbuhan jamur, Pak, jamur dan bakteri. nah, pertumbuhan jamur pada roti. Yang ketiga itu proses apa? Metamorfosis, Pak. Ada yang bisa simpulkan dari gambar semua gambar ini? Ketiga gambar tersebut merupakan gejala alam biotik, Pak, Oke. yang meliputi makhluk hidup, hewan, tumbuhan, maupun mikroorganisme yang lain. Oke, benar. Nah, saya akan tampilkan lagi slide yang kedua. Nah, kalau ini ketiga gambar tersebut ada yang bisa deskripsikan? Ini, Pak, termasuk gejala abiotik. Oke. Gejala alam abiotik. Gambar pertama itu apa? Gambar pertama itu merupakan gunung meletus. Kemudian yang kedua itu proses berlangsungnya hujan. Kemudian yang ketiga itu kekeringan akibat kemarau. Nah, dari semua gambar tersebut, adakah adik-adik sekalian bisa lihat perbedaannya? Pada slide pertama itu merupakan komponen biotik yang meliputi tumbuhan, hewan, termasuk manusia, dan beberapa jenis mikroba lainnya. Sedangkan pada slide kedua itu merupakan komponen abiotik atau gejala alam abiotik yang meliputi air, udara, suhu, cahaya, maupun kelembaban, Pak. Oke, betul. Jadi, kedua gambar tersebut itu merupakan gejala-gejala alam yang sering kita temui di lingkungan kita sehari-hari. Nah, gejala alam itu terbagi atas dua macam, ya, yaitu ada gejala alam biotik. Nah, gejala alam biotik itu seperti tadi yang sudah dijelaskan merupakan fenomena yang terjadi pada makhluk hidup di suatu lingkungan. Dia meliputi komponen-komponen yang terdiri atas hewan, tumbuhan, manusia maupun mikroorganisme seperti jamur dan bakteri, ya. Nah, sedangkan pada gambar yang kedua tadi itu merupakan gejala alam abiotik. Gejala alam abiotik itu merupakan fenomena yang terjadi pada benda mati atau yang tidak memiliki sifat hidup seperti air, udara, suhu, dan sinar matahari, ya. Dari semua penjelasan tadi itu menggambarkan bahwa penjelasan secara luas mengenai ekosistem, interaksi atau hubungan timbal balik antara organisme dan lingkungan fisik yang ditempati untuk membentuk suatu kondisi, ya, di mana ada faktor abiotik, ya. Faktor abiotik itu meliputi cahaya, air, dan suhu, ya. Yang kedua itu yang ada faktor biotik, di mana di sini menggambarkan bahwa adanya organisme yang merupakan komponen-komponen biotik, ya, seperti adanya hewan herbivora, hewan karnivora, omnivora, dan lain-lain, ya. Jadi ekosistem memiliki tingkat-tingkat
biologis ya. Pada tingkat rendah itu ekosistem itu kita bisa ketahui bagaimana suatu individu itu beradaptasi di lingkungannya ya. Contohnya itu mereka mempelajari tentang kehidupan pada ikan ya, yang dimana ikan itu habitatnya terdapat pada perairan ya, terumbu karang ya, yang terdapat di perairan atau di laut. Jadi setiap organisme itu tidak dapat hidup secara sendiri ya. Mereka itu merupakan bagian dari suatu populasi atau suatu unit fungsional yang berinteraksi dengan lingkungannya. Bisa dilihat di gambar ini, pada lingkungan tertentu itu di mana organisme itu akan hidup dengan masing-masing habitatnya ya. Nah, seperti yang dilihat di gambar itu ada gajah, ada zebra, ada rusa, di mana dia hidup di darat ya. Nah, keadaan demikian itu disesuaikan dengan kemampuannya beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi lingkungan tempat hidupnya itu disebut dengan habitat ya. Pada faktor abiotik seperti air. Nah, air itu merupakan tempat tinggal sebagian organisme ya. Jadi selain itu air juga itu berperan sebagai penentu kelembapan udara yang dapat berpengaruh terhadap kehidupan organisme ya. Oke, yang kedua itu ada suhu. Nah, suhu itu merupakan derajat energi panas yang bersumber dari radiasi matahari. Nah, dalam tubuh organisme ini suhu dapat mempengaruhi reaksi kimia. Kita akan melakukan diskusi dulu dengan teman-temannya mengenai ekosistem dengan komponen-komponennya ya. Saya harap adik-adik sekalian bisa menjelaskan kembali materi atau hasil diskusi yang telah didiskusikan sama teman-temannya ya. Saya, Pak. Oke. Ananda Nabiatul Adawiyah. Coba jelaskan hasil diskusinya dengan teman-temannya. Jadi hasil diskusi kami yaitu interaksi antar komponen ekosistem itu ada dua, yaitu interaksi antar komponen biotik dan interaksi antar komponen abiotik. Nah, interaksi antar komponen biotik itu meliputi simbiosis, kompetisi, dan predasi. Nah, simbiosis itu meliputi simbiosis mutualisme yang merupakan interaksi yang saling menguntungkan. Kemudian yang kedua itu simbiosis komensalisme yang terjadi jika salah satu organisme memperoleh keuntungan. Kemudian yang ketiga itu simbiosis parasitisme, yaitu terjadi jika salah satu organisme itu memperoleh keuntungan sedangkan yang lain itu dirugikan. Kemudian yang kedua ada kompetisi yang merupakan tipe interaksi berupa persaingan antar komponen biotik untuk melangsungkan kehidupan. Kemudian yang ketiga, predasi, merupakan tipe interaksi makan dan dimakan. Jadi kesimpulannya itu pada interaksi antar komponen biotik itu meliputi tiga, yaitu simbiosis, kompetisi, dan predasi. Dari komponen lain, dari komponen abiotik, dari kelompok lain ada yang bisa jelaskan hasil diskusinya? Jadi untuk interaksi antar komponen abiotik itu terdiri dari air, tanah, garam mineral, serta sinar matahari. Nah, untuk komponen abiotik ini sendiri merupakan suatu komponen yang tidak hidup yang berada di dalam ekosistem atau lingkungan sekitar. Nah, dari semua penjelasan tadi semua, ada yang bisa deskripsikan sekarang apa itu ekosistem? Ya, Pak. Jadi Ya, okay. Ekosistem itu adalah interaksi antar makhluk hidup yang biasa disebut dengan biotik dengan faktor fisik lingkungannya yang biasa disebut dengan abiotik. Nah, oke. Ada yang bisa jelaskan kembali jawaban lain?
Jadi menurut saya ekosistem itu merupakan penggabungan dari setiap unit biosistem yang melibatkan interaksi timbal balik antara organisme dengan lingkungannya. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa hubungan antara komponen biotik dan abiotik itu telah terjadi dari tingkat sel hingga tingkat paling tinggi ya, yaitu biosfer. Nah, dalam ekosistem darat itu, tumbuhan hijau itu memperoleh cahaya matahari, ya, karbon dioksida, dan air dari lingkungan. Nah, jadi semua komponen tersebut itu merupakan diperlukan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Nah, pada proses tersebut itu tumbuhan itu akan melepas oksigen ke biosfer atau atmosfer sehingga terbentuklah keseimbangan oksigen di udara. Sistem juga merupakan salah satu proses yang dapat membentuk lingkungan itu menjadi lebih baik, menjadi lebih lebih bisa dibilang bisa dibilang lebih luas jangkauannya karena di mana terdapat hubungan timbal balik baik dengan alam maupun dengan organisme, ya. Nah, sampai situ sebelum saya akhiri, ada yang ingin ditanyakan mengenai materi tersebut? Tidak ada, Pak. Oke. Nah, jadi ekosistem itu dibentuk dari bahan-bahan organik ya, unsur-unsur dari bahan-bahan organik yang masuk ke dalam komponen biotik. Nah, yang komponen biotik itu seperti tadi udara, tanah, air, dan suhu. Ya. Nah, itu merupakan pembentuk dari suatu ekosistem tersebut. Ya. Jadi sampai sini saja penjelasan dari Bapak. Semoga bisa dipahami dan bisa dicerna kembali mengenai materi tersebut. Ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya semua adik-adik sekalian. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Ya, jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.